Oke, jadi saat dia setimbang katanya terdapat 4 mol gas CO2. Berarti kita bikin di sini 4 mol gas CO2. Adik-adik harus ingat, kalau reaktan nilainya berkurang, semakin lama misalkan awalnya 5 mol, bagi semakin lama dia semakin berkurang. Kalau produk, itu nilainya lama-lama bertambah. Makanya pada bagian reaksi, itu bagian reaktan kita kasih minus, yang bagian produk dikasih positif. Nah, kalau mula-mula kan CO2 ini nggak ada nih, berarti kita bikin strip atau nol. Nah, berarti saat dia bereaksi itu adalah 4 mol. Karena apa? Saat dia sisa 4 mol, otomatis yang bereaksi itu 4 mol. Karena kondisi mula-mula tidak ada. Kalau misalkan untuk mencari O2 sama CO saat bereaksi, kita gunakan perbandingan koefisien langsung. Nah, jadi O2 itu kan satu. Perbandingan koefisien itu adalah koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui nilai molnya dikali nilai mol. Yang ditanya kan O2, berarti satu. Yang diketahui CO2, berarti 2. 1/2 dikali 4 mol. Artinya itu adalah 2 mol. Ini berkurang, berarti 5 dikurang 2. 3 mol. Terus juga yang si CO. Yang si CO di sini, koefisiennya 2. Koefisien yang diketahui itu kan koefisien dari si CO2 ini. Ini yang diketahui. Berarti 2/2 dikali dengan 4 mol. Artinya 2/2 1. Min 1 kali 4 min 4. 5 dengan, dikurang min 4. 5 ditambah dengan min 4 itu adalah 1 mol. Nah, pertanyaannya itu kan Kc. Kc itu kan konsentrasi dari produk per konsentrasi dari reaktan. Dipangkatkan dengan koefisien. Koef, Kof. Tapi konsentrasi di sini itu maksudnya apa? Jadi kan di sini kan yang diketahui di sini mol. Nah, konsentrasi itu boleh juga dilambangkan dengan molaritas. Molaritas itu sama dengan mol per liter. Biasanya di soal langsung aja tuh kita masukin nilai mol ke dalam nilai Kc. Nah, kenapa boleh aja? Karena jika volumenya itu tidak diketahui, nah berarti dianggap satu volumenya, dianggap 1 liter. Makanya boleh di beberapa kasus itu langsung aja kita masukin di Kc itu adalah nilai mol. Karena apa? Karena jika nilai volumenya tidak diketahui. Atau jika diketahui volumenya sama dengan 1 liter. Karena apapun dibagi satu kan hasilnya tetap dirinya. Kebetulan di soal ini volumenya 2 liter. Berarti produknya mana? Si CO. Berarti CO2 pangkat 2 per CO pangkat 2 dan O2. Masukin tuh reaksinya. 4 mol per 2 liter. Kita pangkatkan 2 per yang si CO berapa? 1 mol per 2 liter. CO pangkat 2 dikali O2 dipangkatkan. Enggak, berarti 3 mol per 2 liter. Kita lanjutkan di bawah. 4 bagi 2, 2. 2 pangkat 2, 4. Berarti ini 4 per 1/2 pangkat 2 itu 1/4. 1/4 dikali dengan 3/2. Atau sama dengan 4 per 3/8. Atau sama dengan 4 dikali 8/3. 32/3. Sekitaran 10 komaan nggak sih? Bentar ya. Mana kalkulator? Oke, itu adalah 10,666 dan seterusnya. Berarti ini dapat kita simpulkan bahwa jawabannya itu adalah 10,67. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Oke, berarti kakak lanjut ke soal berikutnya aja ya, kalau nggak ada yang mau ditanyain.
Nah, di sini ini kalau nggak salah soal tahun 2017. Katanya di sini adalah mula-mula si X2 dan Y2 itu adalah 0,5 mol. Jadi ini X2 dan Y2 ini sebagai reaktan. Dia mula-mula sebanyak 0,5 mol. Ini mula-mula. Terus em, dipanaskan dalam sebuah wadah tertutup hingga bereaksi mencapai kesetimbangan. Di kesetimbangan itu tercapai jika tidak terjadi lagi perubahan konsentrasi. Artinya pada reaktan kesetimbangannya berada di sini nih. Berarti mula-mulanya dia 0,5, ini saat titik setimbang. Di bagian produk kesetimbangan juga di sini. Berarti kita bikin garis putus-putus ini aja untuk menentukan ini adalah titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan. Ini adalah titik kesetimbangannya. Nah, otomatis si reaktan X2 dan Y2 ini saat dia setimbang jumlahnya itu adalah si 0,2 mol. Kalau yang si produk saat setimbangan jumlahnya itu adalah 0,6 mol. Nah, kalau udah masukin aja nih ke KC-nya lagi. KC sama dengan sorry, kita bikin reaksinya dulu. X2 tambah Y2 kesetimbangan menjadi 2XY. Untuk adik-adik yang kelas 10, ini artinya bagian ini adalah produk, bagian ini adalah reaktan. Dipisahkan oleh tanda panah bolak-balik ini. Nah, produknya XY. XY. Jangan lupa dipakatkan dengan koefisien. Tanda kurung siku ini artinya adalah tanda menunjukkan konsentrasi. Oke, Andini udah jawab nih ya. 9 katanya. Kita buktikan jawabannya Andini. Oke, berarti X2, Y2. Adik-adik yang lain boleh juga diangsur menjawabnya sambil kakak menjelaskan. Nanti biar kita jawaban adik-adik dikonfirmasi dari penjelasan kakak. Karena di sini nggak ada dikasih tahu volume, volumenya kan nggak ada nih di soal. Volume tidak ada. Kalau volumenya nggak ada, berarti dianggap, dimisalkan volumenya itu adalah 1 liter. Berarti langsung aja. Ini kan konsentrasi. Konsentrasi itu mol per liter. Ingat selalu. Hati-hati dengan soal seperti ini. Nah, berarti produknya 0,6 pangkat 2 per X2-nya tadi saat setimbang. Ingat, ini adalah saat setimbang. Bukan saat mula-mula. X2-nya 0,2, Y2-nya juga 0,2. 0,6 kali 0,6, 0,36, 0,2 kali 0,2, 0,4. Atau 36 per 4. 9. Oke, betul ya di sini. Untuk adik-adik yang lain, ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Atau kalau kakak ngomongnya terlalu cepat, dikasih tahu aja ya. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Maaf, Kak. Ya? 0,02 kayak 0,02 bukannya 0,04 ya? Oh ya? Sebentar ya. 0,2 kali 0,2. Oh iya. Dicoba dulu ya. 0,6 kali 0,6? 0,04. 0,36 dibagi dengan 0,04. Oke, oke, oke. Thank you ya. Overall betul kok. 0,36 bagi 0,04 itu 9. Makasih ya udah koreksi. Kita lanjut ya. Nih, ada soal selanjutnya. Ini yang di bagian awal-awal, belum soal yang kuatnya, masih soal-soal pengantar. Ini kita coba ya. Di sini ada 2 NOBR. Kesetimbangan menjadi 2 NO ditambah BR2.
Terus katanya pada kesetimbangan wadah tertutup volumenya 1 liter. Kalau volume 1 liter berarti konsentrasi sama dengan mol. Mengandung 0,03 mol NOBR 0, oh sorry sorry. Ini saat saya timbang ya. Sisa atau setimbang 0,030 NOBR sama 0,03 si NO. Pertanyaannya adalah jumlah mol BR2. Oke. KI itu artinya tetapan kesetimbangan. Boleh juga diartikan dengan kayak KC ataupun KP. Kak aja kakak bikin. Boleh juga KI. Nah, itu sama dengan produk per reaktan. Konsentrasi produk siapa? NO pangkat 2. Kenapa pangkat 2, Kak? Komisinya 2. Kali dengan BR2. Bagi dengan NOBR. Pangkat 2. Oke. NO pangkat NO-nya tadi 0,03. Pangkat 2. BR-nya, ini yang mau ditanya. Kemudian NOBR-nya 0,03 pangkat 2. KEQ-nya kakak bikin di sini ya. KEQ-nya itu kan 0,064. Nah, karena di atas sama di bawahnya, oke, udah banyak yang jawab ya. Di atas sama di bawahnya itu sama, berarti boleh kita coret, coret. Jadi jawabannya itu adalah 0,064. Oke, good job. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada gas H2 tambah CO2. Kesetimbangan menghasilkan H2O ditambah dengan CO. Terus katanya, itu adalah perbandingannya 1:2. Kalau misalkan ini dikasih perbandingan, ini boleh juga kita bikin 1 mol banding 2 mol. Boleh juga 2 mol banding 4 mol. Terserah. Tapi kalau mau yang sederhana, kita bikin aja 1 mol dan 2 mol ya. Dari hasil perbandingan ini. Oke, mula-mula katanya. Mula-mula, dia itu berbanding 1:2. 1:2 itu siapa? Satunya gas hidrogen, duanya gas karbon dioksida. Kemudian pada saat 25% gas karbon dioksida bereaksi, ini kita bikin kondisi dia bereaksi. Katanya di sini adalah 25% dia bereaksi. 25% bereaksi artinya 25% dari kondisi awal. Kenapa? Kondisi awalnya kan banding 2 atau 2 mol tadi. Berarti kalau 25%-nya bereaksi, berarti 25% dari 2 mol berapa? Boleh bantu kakak cariin dengan kalkulatornya 2%, 25% dari 2 mol berapa? Di kolom chat juga boleh dikasih taunya. Katanya 0,5. 0,5. Oke, udah dapat nih salah satu kondisi reaksi. Untuk adik-adik yang kelas 10, ingat lagi. Kalau udah diketahui salah satu, diketahui salah satu nilai mol, mol reaksi, kita bisa menentukan nilai mol yang lain Siapa namanya dengan yang kemarin? perbandingan coefficient. Admin apa kak? Kimia. Nah, belum kimia ya. Nah, berarti ini koefisiennya coba kita lihat ya. H di kiri 2, H di kanan 2, C di kiri 1, C di kanan 1. O di kiri 2, O di kanan 1, 1, 2. Berarti reaksi setara. Reaksinya aman. Kalau misalkan koefisiennya sama, otomatis nilainya juga sama. Nah, berarti kita bikin aja di sini. 0,5 mol. Ini jangan lupa, ini berkurang. Ingat, reaktan berkurang, produk bertambah. Berarti ini juga 0,5 mol. Tambah, tambah 0,5 mol.
Terus turunkan ke bawah. 1 dikurang 0,5 itu adalah 0,5. 2 dikurang 0,5 itu adalah 1,5 mol. Apalagi yang H2O 0,5 mol. Yang CO 0,5 mol. Oke, 1/3 B. Oke, udah banyak yang jawab ya. Kita buktikan ya jawabannya. Maka K itu adalah sama dengan H2O dikali konsentrasi CO per H2 kali konsentrasi CO2. H2O berapa? H2O yang mana nih? Nih, 0,5 kali 0,5 per H2-nya berapa? H2-nya 0,5 kali dengan 1,5. 0,5 kali 0,5, 0,25. 0,5 kali 1,5, 0,75 ya. Berarti 25/75 itu setara dengan 1/3. Oke, 1/3. Good. Yang bagi adik-adik kelas 10 boleh juga dilihat dulu dan dipahami, boleh ditanyakan kakak sewaktu. Ada yang masih diragukan nih, kayak kenapa ini nih kak? Gitu. Oke, karena nggak ada yang bertanya, kakak anggap paham ya. Kakak lanjut aja ya. Lanjut. Nah, di soal selanjutnya, pada suhu tertentu, harga tetapan kesetimbangan dari NO tambah O2 vertikalnya sama dengan 12,5. Ingat, tetapan. Tetapan itu nilainya tetap atau disimbolkan dengan K. Dalam ruangan 1 liter, oke, kita bikin aja reaksinya dulu. 2NO ditambah O2. Kesetimbangan jadi N2O4. Ada yang disebut kondisi mula-mula, saat dia bereaksi, saat dia sisa. Ini berkurang, ini bertambah. Oke, volumenya 1 liter. Kalau volumenya 1 liter, volume 1 liter mol sama dengan konsentrasi. 0,4 mol NO direaksikan dengan gas O2. Jika pada saat setimbang ditandai dengan terbentuknya 0,1 mol N2O4, 0,1 mol. Mula-mula produk itu kan nggak ada nih. Kemudian di sisa dia dapat 0,1. Otomatis di bereaksi itu adalah 0,1 mol. Nah, berarti yang yang lainnya dapat kita cari dengan perbandingan koefisien aja. Koefisien yang ditanya itu adalah O2, koefisiennya 1. Yang diketahui juga 1, berarti 1/1 kali 0,1. Nah, ini kan nggak diketahui nih berapa gas X. Sorry, gas O2. Berarti kita simbolkan dengan X mol, karena kita nggak tahu. 1/1 itu 1, 1 dikali 0,1, 0,1. Berarti ini X kurang 0,1. Ini lagi, ini kan 2, berarti 2/1 dikali dengan 0,1 mol. 0,4 dikurang 0,2 itu adalah 0,2 mol. Masukin deh ke nilai yang udah diketahui. K sama dengan N2O4 per NO kali O2. N2O4, oh ya, NO-nya pangkat 2. N2O4 itu adalah 0,1 mol. NO itu adalah 0,2 pangkat 2. X kurang 0,1 sama dengan 12,5 atau 0,1 per 0,4 dikali X kurang 0,1 sama dengan 12,5. Berarti 0,1 per 0,4 X dikurang 0,04 sama dengan 12,5. Kali silang aja lagi. Sorry, kali silang. Dipindahkan aja. 0,04.
Oh iya, aduh. Thank you ya. Siapa tadi yang ngingetin? Andini sama Salwa. Di, dipindahin aja lagi. Berarti 0,1 sama dengan 12,5 dikali dengan 0,004. Kita coba kalkulator aja ya. Atau adik-adik aja deh. Atau sama-sama deh. 12,5 kali dengan 0,04. Itu adalah 0,5x. Satu lagi 12,5 dikali dengan 0,004. 0,05. Pindah ruaskan. Berarti 0,1 ditambah dengan 0,05 sama dengan 0,5x. 0,15 sama dengan 0,5x. X sama dengan 0,15 per 0,5. Hah, coba deh cross check. Ada matematika kakak yang salah nggak? Di jawabannya 0,3 ya. Kayaknya sih nggak ada yang salah ya. Cuman kayak kita lebih hati-hati lagi dalam mengali. Kadang misalkan otak kita 0,2 kali 0,2 ada langsung aja kayak 0,4. Jadi lebih hati-hati lagi nanti dalam perkaliannya. Oke, kalau udah, kita lanjut. Ini ada soal OSK tahun 2023, berarti tahun kemarin. Kita coba aja dulu ya. Ini ada reaksi katanya. 2NOCl kesetimbangan menghasilkan 2NO tambah Cl2. Suatu sampel gas NOCl sebanyak 1 mol, berarti mula-mula reaksi sisa. Mula-mula itu sebanyak 1 mol. Ditempatkan dalam wadah bervolume 2 liter. Bersuhu sekian hingga dicapai keadaan setimbang. Pada keadaan tersebut diketahui terdapat 0,056 mol Cl2. Nilai Kc dari kesetimbangan dekomposisi NaCl pada suhu tersebut sesuai dengan reaksi adalah, berarti pertanyaannya itu adalah berapa nilai Kc-nya. Nah, berarti kalau misalkan di sini 0,056 disisa karena di sini bertambah, berarti ini bertambah sebanyak 0,056. Mula-mula produknya kan nggak ada. Nah, ini juga nggak ada produknya. Kalau ini berarti kita gunakan perbandingan koefisien 2/1. Ingat ini bertambah dikali 0,056. Kalau ini karena koefisiennya 2, ini berkurang 2/1 kali 0,056. Oke, kita coba ya. 0,056 kali 2. Itu adalah 0,112. Terus ini juga 0,112. Udah dapat nih nilainya pada saat sisa atau saat dia setimbang. Jadi ajakannya lagi C sama dengan NO pangkat 2 per kali Cl2 per NOCl pangkat 2. 0,056. Sorry, kebalik. 0,112 pangkat 2 kali 0,056. Ingat, apa kakak yang lupa kira-kira? Ada yang tahu? Molnya lupa dibagi liter. Karena apa? Ini 2 liter. Dari awal kita udah notice ini 2 liter. Kalau misalkan volumenya itu misalkan 2 liter,
Otomatis mol mol tidak sama dengan konsentrasi. Lihat hati. Ini pangkat 2, ini adalah 0,056 per 2 liter per 0,112 mol per 2 liter. Ini pangkat 2 juga. Bukan Kak. Kita coba ya, Dini. 0,112 dibagi 2. Itu adalah 0,056 di pangkat 2. Oke. Kali 0,056. Ini jawabannya itu adalah 0,00. Nih, bisa dicoret aja. Berarti 0,028 pangkat 2 berapa? Iya. Oke, di bagian sininya kita lupa loh mengurangkan. Pantesan agak aneh jawabannya. Itu 1 dikurang dengan 0,112. Itu dikurang 0,112. Itu adalah 0,88. 0,88 bagi 2. 0,444. Kita pangkatkan 2. Jadi jawabannya itu adalah, kita coba dulu, 0,056 dikali dengan 0,28 bagi 0,44. Hah, sebentar, sebentar. Ada yang salah nggak ya? 0,88 per 2. NO 0,12 betul per 2 liter. 0,056 per 2 liter. 1 dikurang 0,112 itu juga 0,88 liter. 0,056.
Kalau misalkan adik-adik pakai kalkulatornya yang scientific itu lebih gampang. Karena kakak nggak ada kalkulator scientificnya, jadi agak susah ini pakai kalkulator yang di HP. 1971 36. 197136 itu adalah 0,00044454. Oh ya, jawabannya E ya. 4, jadi ini dibulatkan aja jadi 4,5. 4,5 kali 10 pangkat min 4. Oke, kita lanjut ya. Ini lagi. Ini nggak ada hitung-hitungannya, tapi menggunakan perbandingan aja. Ini ada reaksinya. 2SO2 ditambah O2. Kesetimbangan jadi 2SO3. Berarti KC-nya, kita itu kan produk per reaktan. SO3 pangkat 2 per SO2 pangkat 2 dikali O2. Nah, yang dimau, yang diinginkan, oleh si soal itu adalah SO2 banding SO3. Ini aja katanya. Coba gimana perbandingannya terhadap O2, kata soal. Berarti kita harus pindahkan posisi yang si O2 ini pindah posisikan. Kenapa kita pindah posisikan? Karena yang diinginkan itu adalah ini. Yang SO2 banding SO3. Kita pindahkan ke kanan. Berarti Kc dikali dengan konsentrasi O2 sama dengan SO3 pangkat 2 per SO2 pangkat 2. Terus gimana cara menghilangkan pangkatnya? Berarti boleh kita caranya itu adalah dengan cara mengakarkan atau mempangkat setengahkan. Kc konsentrasi O2 pangkat setengah sama dengan SO3 pangkat 2 per SO2 pangkat 2. Ini juga kita pangkat setengahkan. Kalau pangkat setengahkan berarti kan jadinya 1 kan? Nah berarti Kc O2 pangkat 1/2 sama dengan SO3 per SO2. Udah selesai yang kita mau? Belum. Karena yang kita mau itu adalah perbandingan SO2 terhadap SO3. Berarti gimana caranya? Yang kita punya SO3 per SO2. Yang diminta SO2 per per SO3. Berarti caranya itu adalah dibalik. Balik aja. Dibalik. Oke. Dibalik aja berarti 1 per Kc konsentrasi O2 pangkat setengah sama dengan SO2 per SO3. Oke, udah selesai, udah sama nih yang mau di soal. Terus di opsi jawabannya gimana? Di opsi jawaban itu kan nggak ada seper. Berarti kalau mau pindah, di tandanya berubah. Berarti Kc dikali O2 dari bawahnya plus pindah ke atas berarti jadi min setengah sama dengan SO2 per SO3. Berarti jawabannya itu adalah O2 pangkat min setengah. Gimana? Dari adik-adik ada yang mau ditanyain atau yang nggak paham? Boleh. Bisa? Oke, kakak anggap bisa aja ya. Kalau misalkan ragu, tanya aja langsung, Kak, yang ini gimana, Kak? Ini kita masuk ke basic dulu tentang hubungan Kp dan Kc, baru kita masuk ke soal yang lebih advance-nya. Cirinya, Kp itu sama dengan Kc kali RT pangkat delta N.
R itu adalah tetapan gas ideal 0,082 liter atm mol min 1 Kelvin min 1. Kalau di sini Kelvin min 1 berarti suhu dalam T satuannya juga harus Kelvin. Selagi delta N itu adalah mol produk per mol reaktan. Ingat, mol itu sebanding dengan koefisien. Artinya, ini boleh juga dan dengan koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Nah, di sini hubungan Kp dan Kc adalah kalau di sini berarti langsung aja stepnya langsung lihat delta N-nya. Delta N-nya berapa? Delta N-nya adalah ingat yang di produk itu solid seperti yang kakak jelasin kemarin. Solid, kemudian apa lagi? Liquid, jawabannya C. Kita coba ya. Mana nih? Oh, absen. Sorry, sorry. Nabila Audia hadir. Oke, Nabila. Sorry, mana nih tadi? Oke, solid. Jawabannya A, Kak. Kita coba aja ya. Solid, liquid, itu tidak dihitung. Kalau tidak dihitung, berarti kita anggap yang di bagian produk itu nilainya nggak ada. Nilainya nggak ada. Otomatis di sini yang di bagian reaktan itu adalah ini satu, ini satu. Berarti satu tambah satu, D. Satu ditambah satu sama dengan dua, dikurang dengan nggak ada, berarti dikurang nol. Kebalik. Dia produk reaktan ya, bukan reaktan per produk. Dia produk dikurang reaktan. Produknya nol, reaktannya satu tambah satu. Sama dengan min 2. Maka hubungan Kp dan Kc adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat min 2. Jadi jawabannya E. Kalau misalkan satu itu, kalau di sini nih bernilai fasanya itu bukan solid sama liquid ya. Berarti baru kita hitung koefisien yang di bagian di sini. Kalau misalkan koefisiennya solid dan liquid, jangan kita hitung. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau enggak, kakak lanjut aja ya. Ini, yang mana yang harga KC sama dengan KP? KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Agar si KP ini sama dengan KC, otomatis nilai ini harus satu. Gimana? Ingat, apapun dipangkatkan dengan nol sama dengan satu. Berarti adik-adik harus mencari delta N sama dengan nol. Yang mana yang delta N sama dengan nol? Ingat selalu, liquid dan yang solid itu kita abaikan. Kita lihat yang A itu adalah 2 kurang satu, 2 kurang satu. Atau yang B, 2 dikurang 3 tambah satu minus 2. Yang C, solid, satu dikurang satu, nol. Jawabannya D. Kita lihat ya. Eh, ada yang jawab D itu di situ. Ini lagi. Gas semua, satu, satu. Berarti satu tambah satu dikurang dua. Oh, sorry. Ada liquid. Ingat, hati-hati. Yang di bagian D ada liquid. Solid, liquid. Tidak kita perhitungkan. No. Berarti ini yang untuk bagian D, yang betulnya itu adalah satu dikurang 2 adalah min satu. Yang bagian C, gas. 2 tambah satu ini satu kurang 2. 2 tambah satu 3 3 kurang 2 1. Berarti jawabannya itu adalah C.
Kayak gitu. Oke. Lanjut di sini. Ini cepat aja. Tadi kan KP sama dengan KC RT delta N. Kalau misalkan dia menjadi yang di soal, KP sama dengan KC RT, sorry, per RT, ini kan sama aja dengan artinya KP sama dengan KC RT pangkat min satu, ya kan? Karena kan kalau misalkan kita pindahkan ke bawah, dia jadi positif. Kalau Kalau kita pindahkan dia, misalkan kalau di bawah kan positif nih, pindahkan ke atas kan dia jadi negatif. Makanya nih, nah untuk menjawab soal itu, kuncinya itu adalah eh, cari delta n sama dengan min satu. Terlihat udah ada jawabannya, kata Zaya B, Kak. Oke, B ya. Maksudnya kita coba dulu ya, maksudnya. Yang ini, gas aman, berarti 3 tambah satu dikurang 2. Berapa? 2 ya. Yang ini gas aman, satu dikurang 2 sama dengan min satu. Yang C, gas semuanya, satu satu. Biar nggak ragu, Kak bikin juga lah satu tambah satu, satu tambah satu dikurang satu. Satu. Ini gas semuanya, 2 tambah satu dikurang 2. Satu. Ini satu tambah satu kurang 2 nol. Oke, adik-adik banyak menjawab jawabannya B. Berarti betul jawabannya itu adalah B. Yang ini lagi, coba adik-adik jawab, tulis di kolom komentar. Kolom komentar gak tuh? Di chat. Baru saya yang jawab B katanya. Oh, Andini juga udah. Salwa juga udah. Nelvia juga udah. Semuanya positif B. Kita cek aja ya langsung. KC dan KP sama. KC sama dengan KP saat delta N sama dengan apa tadi? Nol. Yang B coba ya. Ingat selalu perhatikan fasa. Gas aman semuanya. Berarti 2 karena satu. Satu tambah satu dikurang satu tambah satu. Oke, good job. Berarti jawabannya B. Lanjut soalnya. Nah, ini ada beberapa aturan. Soal-soal seperti ini juga sering keluar di OSK. Ini bukan soal ya, ini aturannya maksud kakak. Jadi, jika reaksi itu kita balik, maka harga K-nya menjadi seperti misal ini ya. Ini reaksinya N2 tambah 3H2 itu menghasilkan NH3. 2NH3. Ini misalkan K-nya sama dengan 8. Kalau misalkan reaksinya dibalik, reaksi dibalik berarti menjadi 2NH3 plus timbangan menjadi N2 ditambah 3H2, maka K menjadi 1/8. Oke. Kalau misalkan K-nya dikali, misalkan ini ya, ini reaksi awal. Di awal. Misalkan 2N2 ditambah N6H2 menghasilkan 4NH3. Otomatis ini kan reaksinya dikali 2. Koefisiennya dikali 2 koefisien. Otomatis hanya dipangkatkan 2. 8 pangkat 2. X ini adalah sebanyak apa dikali. Seperti itu. Nah ini, kalau X dibagi, maka dia di akar X kan. Atau boleh juga dengan K pangkat 1/X sama aja. Kalau reaksinya dijumlah, jadi ada 2 reaksi nih, reaksi A tambah B menghasilkan C. Reaksi D tambah E menghasilkan F. Kalau kakak total, berarti K-nya, misalkan ini K1, ini K2, berarti K-nya itu adalah, kalau ditambah ya, berarti
K1 kali K2. Ini aturannya, jadi silakan adik-adik hafal reaksinya. Tapi kalau nggak dihafal pun, kalau sering latihannya itu jadi lebih gampang nanti. Nih contoh soal. Yang dimau ini reaksinya, yang di soal. Ini reaksi di soal yang diinginkan. Apa hubungannya terhadap reaksi yang dua buah ini? Ini reaksi pertama, ini reaksi kedua. Kalau kita lihat, CO di kiri, CO di kiri juga. H2O di kiri, H2O di kiri juga. CO2 sebelah kanan, di sini sebelah kanan juga. H2 kanan, ini kanan juga. Otomatis di sini yang berubah, yang berbeda itu adalah O2-nya yang berkurang. Ingat, kalau misalkan nilainya sama, dia berada pada sisi yang berlawanan, berarti boleh dicoret. Nah, berarti apa hubungan reaksi sama reaksi 2 untuk menghasilkan ini? Jadi, hubungan reaksi 1 dan reaksi 2 untuk menghasilkan reaksi yang ada di soal itu adalah ngapain? Apa hubungannya di antara yang aturan kakak beri tadi? Kali. Dijumlahkan. Kalau misalkan dijumlahkan, berarti dia dikali. Ingat, kalau reaksi dijumlahkan, dia dikalikan. Nah, berarti jawabannya itu adalah segini. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, pas. Nah, di sini katanya ada sebuah diketahui bahwa H2S adalah asam yang lebih kuat daripada HCN. Kenapa H2S asam lebih kuat? Ini kita hubungkan aja dengan konsep keasaman H plus untuk asam lemah ya, sama dengan Ka kali Ma. Kalau misalkan Ka-nya besar, pasti H plusnya juga lebih besar. Makanya Ka1 dari H2S itu kan 10-7. Sedangkan Ka dari HCN itu 10-10 disebutkan adalah H2S asam yang lebih kuat karena si Ka-nya nih 10-7. Kemudian kalau misalkan kita lihat di reaksi itu kan ada Ka1 sama Ka2. Kita bikinkan ya. H2S dia akan terurai menjadi H plus tambah HS min. Nah, ini Ka-nya adalah satu, ops, bentar. Oke, Ka-nya itu adalah 1 kali 10⁻⁷. Kemudian ada yang disebut dengan Ka2. Ka2 itu artinya apa? Ka2 itu adalah HS min ini terurai lagi. Terurai lagi menjadi H plus tambah S2 min. Ka1, Ka2 itu adalah 1,3 kali 10⁻13. Terus ada yang si HCN. HCN Ka1 aja, berarti terurai H plusnya 1 aja. Ka1 ini artinya melepas, Ka itu artinya melepas satu elektron. Elektron, sorry. Melepas H plus. H plus tambah Cn min. Ini Ka-nya itu adalah 6 kali 10⁻⁻10. Yang dimau soal itu adalah HCN ditambah HS min kesetimbangan menjadi Cn min tambah H2S. Coba deh adik-adik lihat. Yang mana aja nih di reaksi 1, 2, sama reaksi 3 ini yang kita pakai reaksinya. Boleh sambil dijawab di chatnya. Yang mana tuh kira-kira? 1, 2, 3. Untuk menghasilkan produk ini nih. Ini yang dimau di reaksi. Ini yang kita punya dari soal. Ini yang dari soal. Ini yang ditanya.
Reaksi yang keberapa yang kita pakai? 2 dan 3, Kak. Yang lain? Sama semuanya? 2 dan 3? Ayo, kita lihat di sini. HCN menjadi CN-. Oke, berarti adalah reaksi ketiga. Karena HCN menjadi CN-. Chain ketiga kita pakai. HS- menjadi H2S. HS- menjadi H2S. Kalau reaksi yang kedua, seperti tadi Zaya ya tadi. Nah, Zaya, kalau misalkan reaksi kedua itu Zaya, itu S2- produknya. Berarti nggak ada di sini. Nah, berarti jawabannya itu adalah betul sawah 1 dan 3. Cuman kan bedanya, tapi Kak, di sini kan HS min Kak. Sedangkan yang reaksi pertama itu kan H2S. Ingat lagi ke konsep yang 4 buah Kakak kasih tadi. Kan dia bisa dibalik. Jadi, reaksi yang terlibat di sini, tak bikinkan di sini. Kak kecilah tulisannya lagi, soalnya nggak muat. Reaksi yang terlibat itu adalah si HCN menjadi H plus ditambah dengan Cn min. Itu adalah, sorry, Ka-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 10. Kemudian, reaksi yang terberat kedua itu adalah si H2S. Tetapi yang dimau di soal HS min ini di kiri, sedangkan ini di kanan. Gimana caranya? Berarti dibalik. Dibalik reaksi satu. Berarti menjadi HS min ditambah H plus menjadi H2S. Oke, nah ini totalkan. Berarti Ka kalau dia dibalik menjadi 1/Ka lagi. Ka sama dengan 1/1 kali 10 min 7. Ditotalkan. Kalau dijumlahkan, ini kan ditambah. Ditambah sama dengan dikali nilai K. Ini soal tahun 2022 deh kalau nggak salah. Nah, ingat, kalau misalkan di ini H plus ada di kiri, tak bedain warnanya lu. H plus ada di kiri, di sini H plus ada di kanan, berarti boleh kita coret aja. Berarti di sini adalah HCN tambah HS min menghasilkan CN min tambah H2S. Maka nilai K sama dengan KA dikali KA. Ini KA1 ya. KA1 dari H2S, ini KA dari HCN. Kebetulan si KA dari KA1, ini KHCN, ini KA1 dari H2S. Itu adalah 1/1 kali 10 min 7 dikali 6 kali 10 min 10. Kalau misalkan kita mau mindahkannya ke atas, dia jadi positif. 1 kali 10 min 7 dikali 6 ke 10 min 10. 1 kali 6, 6 min 7. Sorry, pindah ke atas positif kata kakak ya. 7 min 3 adalah min 3. Atau 0,006. Nah, berarti jika nilai K-nya itu lebih besar dari 1, produk jumlahnya lebih dominan dibandingkan reaktan. Dan reaksi itu menuju ke kanan. Ini penting banget ini. Ini penting. Konsep ini. Jika K-nya itu kecil dari 1, reaktan jumlahnya lebih dominan atau reaksi jumlahnya lebih dominan dibandingkan produk, sehingga reaksi tersebut mengarah ke kiri. K-nya itu adalah 0,006. Berarti ini adalah K kecil dari 1. Berarti dia menuju pereaksi, menuju reaktan. Reaktan ada di mana? Reaktan ada di kiri. Jadi jawabannya adalah kesetimbangan mengarah ke kiri. Kenapa kesetimbangan mengarah ke kiri? Karena nilai K lebih kecil dari 1. Kecil dari 1 dia menuju ke kiri. Kenapa menuju ke kiri? Karena jumlah reaktan itu lebih dominan dibandingkan jumlah produk. Ada yang mau ditanyakan? Bisa?
Bentar ya, Dek. Akak mau minum dulu sambil dilihat aja dulu slide-nya. Oke, karena dari adik-adik nggak ada yang mau ditanyain, kakak lanjut ya. Hmm, coba adik-adik dulu. Ini sama dengan yang tadi. Oh enggak. Ini belum kakak jelasin ya. Yang hubungan dengan nilai K tadi. Nih, jadi nanti di awal kan kemarin kakak ada bilang ya, ada yang disebut dengan azas Le Nah, di azas itu ada pengaruh suhu, salah satunya ya. Nah, pengaruh suhu di sini maksudnya gimana? Kalau misalkan suhu dinaikkan, kakak beri aja tanda panah ya, biar adik-adik lebih paham, maka dia menuju endo. Kalau suhu diturunkan, dia menuju exo. Nah, apa beda endo dengan exo? Salah satu yang exo itu kan artinya exotherm, artinya pelepasan energi ke lingkungan. Jika energi dilepaskan ke lingkungan, maka suhunya turun. Suhu turun akibat apa? Akibat apa? Akibat energi dilepas ke lingkungan. Nah, biasanya yang reaksi eksoterm itu ditandai oleh delta H yang negatif. Kalau endotherm, dia itu adalah butuh energi dari lingkungan diserapnya agar penyerapan energi dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, ini ditandai dengan suhunya jadi naik dan nilai delta H-nya itu positif. Oke. Nah, di sini di reaksi yang di soal itu reaksinya negatif. Artinya ini adalah reaksi exotherm. Kakak bikinkan di sini ya biar lebih jelas. Ini kan H2 ditambah Cl2 kesetimbangan menghasilkan 2HCl. Delta H sama dengan negatif 92. Artinya, ya reaksi pembentukan produk adalah reaksi exotherm. Kalau misalkan reaksi pembentukan produk adalah reaksi exotherm, maka sebaliknya reaksi pembentukan reaktan adalah endotherm, ya kan? Jawabannya A, kata Wiwi. Oke, kita coba ya. Nah, di sini suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah. Kalau suhu dinaikkan, ingat, suhu dinaikkan dia menuju endo. Kalau misalkan ke kanan dia menuju exo, maka kalau suhu dinaikkan dia kan menuju endo, menuju endo. Maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri, nah berarti kanan ini dicoret. Lanjut, ada ini pengaruh dari nilai K. Kalau misalkan di sini, ingat ada tadi pengaruh nilai K. Kalau misalkan ini dari sini, jika nilai K lebih dari satu, produknya lebih dominan. Jika kecil dari satu, reaktannya lebih dominan.
Karena di sini reaksi menuju reaktan atau pereaksi, maka eh, konsentrasi dari reaksi konsen. Bentar, bentar, bentar. Apa nih lagi nih? Oh, bisa. Maka konsentrasi bereaksi meningkat. Ingat tadi, K sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Nah, di sini katanya reaktannya meningkat, nilai pembaginya meningkat, maka nilai K semakin yang mana? A atau B? Tetap nggak mungkin, karena ada pengaruh perubahan dari konsentrasi reaktan. Ini nggak mungkin. A atau B? Ayo, yang mana jawabannya? Logikanya aja gini, misalkan. K sama dengan 8/2 awalnya. Kemudian karena nilai, ini kan 4. Karena nilai reaktannya bertambah, atau pembaginya bertambah, berarti 8 bisa berubah jadi 4. Otomatis nilai K-nya ada yang komen. Nanti nih, B berkurang, betul. Berarti berkurang. Jadi gitu ya, cara menyelesaikannya. Lanjut, ini adalah soal OSK tahun 2023. Di sini katanya perhatikanlah pernyataan reaksi kesetimbangan untuk disosiasi merkaptoetanol. Merkaptoetanol itu yang ini. Reaksi tersebut pernyataan yang benar adalah oke. Di sini yang pernyataan satu kan kalau untuk reaksi HOCH2 CH2 SH itu kan sama dengan H plus ditambah HOCH2 CH2 S min. Itu kan nilai K-nya sama dengan 1,91 kali 10 pangkat min 10. Pernyataan satu, reaksi tersebut lebih condong ke arah pembentukan produk. Ke arah pembentukan produk, nilai Ka-nya segini. Atau nilai K-nya aja deh, jangan Ka. A itu sebenarnya menunjukkan asam. Boleh aja sih K, boleh juga Ka. Tapi di soal K aja, nggak usah Ka. Ini K untuk pembentukan produk. Pembentukan produk. K pembentukan reaktan berarti K untuk pembentukan reaktan. Ya, yang di konsep 4 buah tadi kakak bilang, kalau misalkan pembentukan reaktan, berarti reaksinya kita balik. Berarti nilai K-nya menjadi 1/Ka. Kenapa? Kalau ke kanan itu reaksi pembentukan produk, berarti ke kiri nilai pembentukan reaktan. Artinya reaksi dibalik. Kalau reaksi dibalik, berarti jadi 1/Ka. 1/K atau 1/1,91 kali 10 min 10. Atau 1,91 kali 10 pangkat 10. Mana yang lebih besar? K produk atau K reaktan? Ayo, belum ada nih yang jawab tempat di kakak. Mana lebih besar, K produk atau K reaktan? Reaktan. Oke, betul. K yang lebih besar itu adalah K reaktan. Kalau K reaktan lebih besar, artinya apa? Artinya itu adalah pembentukan reaktan lebih besar di reaksi ini. Pembentukan reaktan itu lebih banyak. Kayak gitu ya cara mengartikan soal. Yang kedua, komposisi total produk berarti soal. Pernyataan satu salah. Pernyataan dua, komposisi total produk itu lebih besar dibandingkan komposisi reaktan. Ingat tadi, ke reaktan lebih besar, artinya pembentukan reaktan lebih banyak. Satu dan dua itu berhubungan. Yang nomor tiga, jika reaksi tersebut terjadi dalam larutan basah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, lanjut azas Lekitler kita bahas itu azas Lekitler.
anggap betul aja ya penulisannya. Kak juga udah lupa penulisannya. Nah, ada di sini pengaruh konsentrasi. Misal di sini, larutan basa, terus kandungan uhaminnya. Nah,
Oke, Dek. Oke, jadi kayaknya kita eh, pembinaan OSN-nya sampai jam 9.18 ini aja. Kan ya minggu kemarin kan kita, bukan minggu kemarin, kan yang pas kita batal itu kan kita udah masuk juga setengah jam. Berarti nggak, berarti masih aman-aman aja. Berarti kan kita eh, keluar atau live Zoom-nya lebih cepat. Ini kakak nggak tahu kenapa. Sampai ketemu lagi nanti jam setengah dua ya. Oke. Nanti Oke, kakak Kak. jelaskan yang bagian OSK tahun 2023 yang nomor bagian tiganya ya tadi ya. Jangan lupa nanti setengah dua. See you. See you, Kak. Makasih. Masih, Kak. Sama-sama.